Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti perkuliahan kita. Nah, ini minggu kedua kita juga merupakan pertemuan kedua kita. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait integral, kalian sudah berkenalan dengan antiderivatif atau integral, berikut juga dengan simbol-simbolnya. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada notasi penjumlahan. Kemudian kita juga melihat sigma. Nanti kita lihat bentuknya itu yang seperti apa. Kita langsung saja ya. Nah, saya menggunakan contoh untuk mengantarkan kita pada konsep penjumlahannya dulu. Nah, misalkan kita menempuh jarak 120 mil jika berkendara dengan kecepatan konstan 60 meter per hour gitu ya, atau dalam waktu 2 jam. Dalam waktu 4 jam, maka jarak yang ditempuh jadinya 240 mil. Nah, di sini yang menjadi kata kunci itu adalah kecepatan konstan. Nah, konstan artinya dari awal skir ini sama terus ya. Jadi nanti dari awal dihidupkan kecepatannya 60. Begitu. Sampai akhirnya nanti dia jalan kecepatannya tetap 60, tidak berkurang, tidak bertambah. Nah, hal ini baik yang untuk jarak 120 maupun jarak 240 ini bisa kita masukkan, kita buat dalam fungsi grafik konstan Vt sama dengan T ini waktunya. Gini ya. Nah, kita lihat grafiknya seperti apa. Nah, ini yang warna biru ini kelihatan ya. Yang warna biru ini adalah daerah yang berada di bawah grafik T sama dengan 60 untuk T sama dengan 0. Jadi ini T-nya. Dari T sama dengan 0 sampai 2. Sedangkan yang berwarna merah ini untuk yang dari 0 sampai 4. Gitu ya. Nah, kalau yang ini daerah berwarna biru ini menyatakan 120-nya itu. Jadi di daerah birunya 120 itu menyatakan jaraknya yang ditempuh ya. Kemudian di sini jarak yang ditempuh itu 240. Daerahnya berarti yang berwarna biru dan berwarna merah. Gini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik ini, bisa lihat kan ini konstan ya. Berarti dari waktu 0 dia kan sudah di kecepatan 60 sampai 2, ini juga kecepatannya 60. Sehingga daerah yang terbentuk ini berupa persegi panjang. Begitu juga dengan yang merah. Begitu ya, daerah yang terbentuk nanti jadinya persegi panjang. Nah, jika tadi seperti yang sudah saya perkenalkan ke kalian, jadi kalau jarak itu adalah daerah yang berwarna merah maupun biru, berarti untuk mencari jarak itu tidak lain adalah dengan menggunakan rumus persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? Nah, ini panjangnya 60. 60 ini, kemudian lebarnya ini 2. Dari 0 sampai 2. Nah, ini ketika dikalikan 120. Begitu juga dengan yang ini. Atau kecepatannya itu 60. Kemudian nanti lebarnya itu 4. Sehingga nanti hasilnya 240. Sehingga dari sini kita dapatkan rumus kecepatan konstan itu adalah D sama dengan R kali T. R itu adalah kecepatan dikali dengan U. Begitu ya. Sama dengan ini. Nanti tingginya jadi kecepatan, T-nya itu jadi waktu, lebarnya jadi waktu. Nah, ini untuk yang pertama. Saya rasa tidak begitu susah ya untuk memahami untuk konsep kecepatan konstan.
Jadi untuk mencari jaraknya, kalian cukup menghitung luas daerah yang ada di bawah kurva konstannya tadi dan dibatasi oleh interval-interval waktunya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana dengan luas daerah di bawah fungsi untuk kecepatan yang tidak konstan? Jadi kalau tadi kecepatan konstan itu sangat jarang ya sebenarnya kita temui. Karena kalau kita dalam kehidupan sehari-hari namanya kita ya, misalnya starter motor ya, itu kan pasti mulai dari nol, kemudian bergerak perlahan-lahan naik, kemudian nanti kalau ada rintangan di depan itu kita rem, begitu ya. Ketika di depan nggak ada rintangan kita naikkan lagi kecepatannya. Nah seperti itu. Nah ini dapat kita lukiskan dalam bentuk grafik ini. Nah, ini saya menggunakan grafik dari buku ya, untuk membantu mempermudah kita. Nah, kita di sini mau menghitung jaraknya, jarak yang kita tempuh selama 5, ini waktunya ya, selama 5 detik, gitu, selama 5 detik dengan kecepatan yang seperti ini. Jadi dari awalnya 0, kemudian full, kemudian turun, naik lagi, turun, naik, turun, naik, turun, naik gitu. Nah, kita mau mencari nih berapa jaraknya yang kita tempuh berapa, artinya luas area yang ada di bawah ini. Gini ya. Nah, cara mencarinya seperti apa? Karena tidak ada ya bangun yang mendekati ya kalau untuk bentuk seperti ini. Nah, tadi kita kan sudah melihat kalau sebelumnya kita menggunakan persegi panjang. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep itu. Gitu. Jadi nanti kita bisa membuat persegi panjang yang mendekati begitu ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, misalkan kurva kecepatan tersebut kita ganti dengan pendekatan seperti pada gambar berikut. Nih, gambar ini. Di mana kecepatan kita asumsikan konstan pada setiap satu satuan waktu. Jadi, nanti dari 0 sampai 1 kecepatannya konstan 60. Dari 1 sampai 2 ini kecepatannya konstan, ini 49, sekitaran 49. Kemudian dari 2 sampai 3 kecepatannya konstan 50, begitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti bentuk pendekatannya seperti ini. Nah, kalau kita sudah ketemu seperti ini, nanti tinggal masing-masing ini kan nanti jadinya ada persegi 1, persegi panjang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing per daerahnya kemudian kita jumlahkan, gitu idenya. Jadi yang persegi panjang 1 ini kita dapatnya dari 0 sampai 1 kan 1 ya lebarnya, kemudian tingginya itu 60. Maka nanti kita peroleh ini luasnya 60. Nah, dari 1 sampai 2 ini kan intervalnya 1 juga ya. Nah, berarti 1 dikali dengan ini paling tinggi di 49 ya tadi ya. Ini di 49. Berarti 1 kali 49 di sini jadinya 49 untuk luasnya. Nah, kemudian begitu juga, berarti ini kan di intervalnya kan tiap satu satuan ya. Berarti kan dikali 1 semua, cari tingginya. Nah, yang ketiga ini tingginya 50, berarti 50 kali. Nah, ini yang keempat itu 5, sekitaran 59 ya. Nah, kemudian yang kelima ini juga sekitaran 50. Nah, baru untuk luas keseluruhannya itu kita dekati, karena kita mendekati tidak boleh pakai tanda sama dengan. Jadi harus seperti ini, 60 tambah 49 tambah 50 tambah 59 tambah 50 gitu. Nah, ini ya seperti ini bentuknya. Nah, oh ya, tadi karena tadi kan tidak ada skalanya ya, jadi silahkan nanti kalau di sini dia ambilnya 55 skalanya, sehingga nanti jadinya 260 mil gitu ya. Nah, ini contoh pendekatan yang kasar tetapi cukup baik kalau kita gunakan. Karena apa kasarnya? Kalau kalian lihat di sini,
kalau kita lihat ini ada daerah yang luput ya. Jadi luput itu maksudnya kan ada daerah yang ada di bawah kurva, tapi ini ada yang areanya berlebih gitu ya, ada areanya berlebih tapi ada juga areanya yang kurang. Berarti ini errornya untuk 5 persegi ini masih besar gitu. Jadi masih ada bagian-bagian yang masuk, ada bagian-bagian yang tidak masuk gitu. Nah, ini menandakan kalau errornya masih cukup besar. Nah, supaya errornya tidak begitu besar, kita harus ngapain? Gitu. Nah, kita biasanya kalau mau mendapatkan hasil yang lebih akurat, kita menggunakan lebih banyak persegi. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan lebih banyak persegi, maka ini ya, intervalnya ini kita bagi lagi. Jadi kan ini tadi kita baginya dari 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5. Tapi kalau mau dia lebih akurat lagi, ini bisa kita bagi lagi, entah dibagi 1, entah dibagi 2, entah dibagi 3, dibagi 4. Jadi semakin kecil intervalnya, semakin akurat nanti dia. Gitu ya. Tapi resikonya apa? Persegi yang kalian butuhkan, persegi panjang yang kita butuhkan nanti akan lebih banyak gitu. Nah, kalau cuma 5 persegi, itu gampang ya kita mencarinya. Tapi kalau sampai perseginya itu nanti ratusan, karena kita ingin hasil yang akurat, ini nanti akan cukup kerepotan kita menghitungnya gitu. Nanti tentang perseginya lebih banyak, nanti gimana supaya lebih akurat, ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kita akan fokus bagaimana nanti kalau misalnya persegi yang dibutuhkan itu banyak, persegi panjang yang dibutuhkan itu banyak, gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan suatu lambang baru, yaitu sigma. Jadi, yang dimaksud dengan sigma itu adalah lambang ini. Nah, kemudian nanti penggunaannya seperti apa? Nih, kita punya contoh nih di atas. Hitung 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah sampai seterusnya sampai 20 kuadrat. Polanya kan cukup jelas. Ini kita mau menghitung jumlahan I untuk I kuadrat untuk I 1, 2, 3 sampai I ke 20. Sehingga kalau kita mau menghitung jumlahannya, yang ini ruas sebelah kiri ini cukup kita ganti dengan sigma dulu, kita tuliskan sigma. Kemudian kita tuliskan I sama dengan dari berapa sampai berapa. Kalau I, kalau di sini dimintanya dari 1 ya sudah kita ambil dari 1 sampai yang kita mau. Mentoknya sampai berapa? Sampai 20. Baru di sini kita tuliskan pola yang kita sudah dapat tadi, I kuadrat. Sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah dan seterusnya tambah 20 kuadrat. Nah, saya rasa kalian tidak akan kesulitan ya untuk memahami notasi sigma ini. Nah, I-nya ini nanti kita sebut sebagai indeks penjumlahannya. Begitu. Oke, saya rasa untuk bagian pertama dari penjelasan ini saya cukupkan sampai yang di sini dulu. Untuk di bagian berikutnya kita akan membahas sedikit teorema dan pembuktian terkait dengan sigma ini, gitu ya. Terima kasih.